Sahabat semuanya dimanapun berada, sambil seduh kopinya ya. Sejak tanggal 20 Oktober 2024 di Indonesia terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Pemerintahan baru periode 2024 sampai 2029 mencanangkan 8 program unggulan. Ini semua disebut dengan Astacita. Perlu kita ketahui bahwasanya Astacita itu sendiri adalah 8 misi yang diusung Bapak Prabowo Gibran untuk mewujudkan visi, yaitu bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Kedelapan misi ini disusun dalam rangka memajukan Indonesia dari segala sisi, mulai pengokohan ideologi, pertahanan, pangan, hingga toleransi antar umat beragama. Kalau kita mengacu kepada desa, ini wajib kita ketahui bahwasanya karena kita tinggal di desa, sedikit kita merasa awam untuk ini semua, maka akan kami sampaikan mengenai Astacita yang nomor 6 berbunyi membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini semua diharapkan 8 isi Astacita yang dimaksud ini untuk mewujudkan visi, yaitu bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas. Kalau di dalamnya berisi membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Begitu pentingnya kita masyarakat desa atau desa-desa yang berada di Indonesia. Program ini sangat tepat dan krusial untuk Indonesia karena jumlah desa sangat banyak. Membangun Indonesia dari desa sudah seharusnya lebih digaungkan guna menopang pembangunan nasional dan memutus mata rantai kemiskinan. Program ini diharapkan bisa menjawab sekaligus menjadi solusi bagi upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat lokal. Desa dinilai sangat strategis, baik dari sisi sosial budaya maupun ekonomi politik. Di desalah bisa ditemukan kearifan lokal lewat berbagai seni, kekhasan nilai-nilai budaya, dan aktivitas sosial kemasyarakatan yang unik. Desa dipandang sebagai lokasi strategis kegiatan ekonomi. Namun, secara politik, desa acap kali jadi sasaran politik praktis di pemilu atau pilkada untuk kepentingan elektoral. Pembangunan desa sangat penting agar tak ada lagi kesenjangan antara desa dan kota. Namun, menghapus kesenjangan itu tidak mudah. Berbagai ikhtiar dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Masalahnya, bagaimana memajukan desa dan memberdayakan masyarakatnya agar desa lebih mandiri, kreatif, dan berdaya. Desa pada dasarnya merupakan entitas dan sekaligus basis penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Namun, selama ini kebijakan desentralisasi serta pembangunan tak secara serius berpihak dan responsif terhadap desa. Akibatnya, desa menjadi objek pengaturan dan proyek dari supradesa yang menimbulkan ketidakadilan, kemiskinan, ataupun keterbelakangan yang senantiasa melekat pada desa. Ide dan pengaturan otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya, ekonomi, dan politik desa. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa dapat mengambil kebijakan secara mandiri dalam mengelola potensi dan pembangunan desanya, tanpa didikte oleh kepala daerah atau pemerintah pusat seperti yang berlangsung selama ini. Mengapa undang-undang desa ini terasa begitu istimewa? Pertama, dana miliaran rupiah masuk ke desa. Kabupaten mendistribusikan dana ke desa berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Misalnya, berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, letak kesulitan geografis, tingkat kemiskinan, dan beberapa variabel lain. Kedua, penghasilan kepala desa. Menurut pasal 66 Undang-Undang Desa, kepala desa memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
bersumber dari dana perimbangan di APBN yang diterima kabupaten atau kota serta ditetapkan di APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, kepala desa dan perangkat desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah. Ketiga, kepala desa memiliki kewenangan yang sangat cukup. Namun dengan kewenangan itu, kepala desa dikhawatirkan akan menjadi raja-raja kecil. Kecurigaan ini muncul terkait akan adanya pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu adalah peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa sebagaimana diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Desa. Keempat, masa jabatan kepala desa bisa bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan bisa dipilih 3 kali. Ini merupakan revisi Undang-Undang Desa tahun 2023. Kelima, penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dengan semua peluang dan fasilitas yang diberikan tersebut, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pemberdayaan rakyat terkait kesadaran tentang masalah hak-hak politik dan hak-hak rakyat sebagai warga negara, khususnya dalam mengontrol jalannya pemerintahan di tingkat desa. Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintahan desa yang mampu mengeksekusi program-program yang dibutuhkan rakyat. Artinya, bukan semata-mata menghabiskan anggaran desa, melainkan apakah anggaran yang digunakan itu tepat sasaran. Prosesnya melibatkan masyarakat lokal, bermanfaat bagi mereka, dan lebih penting lagi dapat menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat dan desa. Untuk menindaklanjuti Astacita itu, pemerintah baru perlu mendorong program desa cerdas dan inovatif untuk semua desa di Indonesia. Desa cerdas dan inovatif adalah desa yang melakukan pembangunan secara integrasi, kolaborasi, dan partisipatif dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Desa cerdas dan inovatif ini pada dasarnya perpaduan desa cerdas dan desa inovatif yang melibatkan beberapa pilar termasuk 5 pilar utama. Dengan 5 pilar tersebut, desa cerdas dan inovatif diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang komprehensif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal. 5 pilar atau cluster itu dilaksanakan serentak, ditopang para pionir lokal yang sudah dibekali pengetahuan cukup tentang berbagai program terkait. Setiap pionir melaksanakan program dan bertanggung jawab terhadap klasternya. Orang-orang muda, kaum perempuan yang tergabung dalam PKK dan aktivitas ekonomi mandiri bisa bergabung dalam kegiatan desa inovasi di 5 klaster yang disediakan. Para pionir lokal itu yang menggerakkan desa inovatif bersama-sama dengan kepala perangkat desa. Desa cerdas dan inovatif dapat dianalogikan dengan desa maju yang menggunakan Iptekin, yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah desa, pemerintah daerah, kementerian atau lembaga terkait, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Untuk implementasinya, yang pertama diperlukan membangun rumah inovasi sebagai Center of Excellence dan Center of Activity, serta sekaligus sebagai showroom program-program yang dilakukan. Kedua, membangun ruang inovasi yang sifatnya bottom up, berdasarkan aspirasi dari kebutuhan masyarakat lokal. Ini diperlukan agar masyarakat lokal merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program yang dibangun di desanya. Yang ketiga, program ini dilaksanakan untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang dengan mempertimbangkan kesinambungannya secara terukur. Karena itu, diperlukan pelembagaan program baik dalam bentuk perda maupun perdes sebagai kekuatan mengikat pimpinan daerah dan desa. Urgensi membangun desa cerdas dan inovatif itu semakin dirasakan saat ini dan ke depan. Semua kegiatan desa cerdas dan inovatif diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia dan kepemimpinan unggul
orang muda dan kaum perempuan berperan penting dalam pembangunan desa. Mereka dibekali dengan bimbingan teknis materi-materi yang memadai. Misalnya, penggunaan iptekin, keterampilan usaha atau ekonomi kreatif, peningkatan kualitas pelayanan publik atau pemerintah desa yang melayani, dan respon atau solusi terhadap perubahan iklim, menciptakan kehidupan dan lingkungan yang sehat, serta pembekalan untuk membangun badan usaha milik desa atau BUMDes. Kita semua pastinya sangat mendukung program membangun Indonesia dari desa, membangun dari bawah, yang merupakan isi dari Astacita poin 6. Untuk menindaklanjuti Astacita itu, pemerintah baru perlu mendorong program desa cerdas dan inovatif untuk semua desa di Indonesia. Ini agar semua desa bisa maju dan sejahtera. Akselerasi pembangunan desa cerdas dan inovatif tidak cukup hanya didukung oleh kepala daerah atau Pemda saja, tetapi juga perlu stakeholder terkait, akademisi, peneliti, profesional, dunia usaha, media, dan masyarakat. Ke depan, program desa cerdas dan inovatif diharapkan bisa tumbuh dan berkembang di semua desa di Indonesia. Dengan meluasnya implementasi program ini, diharapkan desa-desa di Indonesia mampu mengikis kesenjangan sosial ekonomi dan sosial politik yang masih menjadi masalah krusial. Apabila selama ini Indonesia masih memiliki kendala dalam hilirisasi, invensi dan inovasi karena tak berkesesuaiannya hasilnya dengan kebutuhan atau industri, melalui program desa cerdas dan inovatif ini diharapkan menjadi terobosan penting serta langsung menyentuh hajat hidup masyarakat lokal. Sejauh ini, tiap-tiap desa berusaha membuat terobosan penting bagi desanya. Berbeda dengan model lainnya, desa cerdas dan inovatif mengedepankan keterpaduan 5 pilar yang dilaksanakan secara simultan. Pembangunan desa tak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi dan kolaboratif untuk mendapatkan hasil yang utuh. Hal ini juga dimaksudkan agar masyarakat lokal aktif, kreatif, dan inovatif. Masyarakatnya yang mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, khususnya terkait isu kemiskinan dan tengkes yang dialami desa-desa di Indonesia. Adalah jelas bahwa membangun Indonesia dari desa harus implementatif, konkret, dan prospektif. Sudah saatnya desa cerdas dan inovatif menjadi ikon baru dalam membangun desa-desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 81.616 desa. Apalagi dengan dana desa yang sudah digelontorkan sejak 2015 hingga 2023 mencapai 538,9 triliun. Pembangunan desa yang lebih terformat dan terukur sudah saatnya dilaksanakan secara konsisten oleh semua desa.